Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan waktu sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya di era pandemi COVID-19 ini. Seiring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sudah hampir 1 tahun kita hidup penuh dengan berita tentang COVID-19 di TV, radio, media sosial atau media digital, obrolan di rumah, di kantor, dan di telepon juga bicara tentang COVID-19. Berbagai respon dan reaksi ditunjukkan oleh masyarakat. Ada yang sedih, cemas, takut, gemas, khawatir, marah-marah, tetapi ada juga yang tenang dan tetap percaya diri. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif dan berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah, dan negara. Penyebaran virus COVID-19 memang benar-benar luar biasa. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk yang sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk pilek, flu, demam, gangguan pernapasan, namun ada juga yang tidak nampak atau muncul gejalanya. Dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal napas dan berakhir pada kematian. Penularannya melalui droplet atau percikan batuk atau bersin. Virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan napas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini belum ada obat atau vaksinnya dan sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian di dunia maupun di Indonesia, dan sampai saat ini kasusnya masih terus meningkat. Untuk melawan virus, hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti sering cuci tangan pakai sabun, menerapkan etika batuk atau pakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak. Memulai kebiasaan baru. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan, tinggal di rumah terus? Sudah pasti jawabannya tidak. Tentunya kita ingin kembali bisa bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau aktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman, cipika-cipiki, cium tangan, berkerumunan atau bergerombol, malas cuci tangan harus mulai tinggalkan karena mendukung penularan COVID-19. Di mana dan apa kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat.
Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, istirahat yang cukup, dan rajin berolahraga, dan makan makanan bergizi seimbang. Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Saatnya menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru. Salam sehat. Demikianlah pidato saya hari ini. Lebih dan kurang saya meminta maaf dan tak lupa pula kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.